Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Somasi dilayangkan karena pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti di channel YouTube-nya yang mencemarkan nama baik Luhut. Junifer menegaskan Luhut tak bermain dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Ia juga mengatakan konten YouTube milik Haris Azhar secara provokatif menyinggung kliennya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui pengacaranya memberikan waktu 5 kali 24 jam kepada Haris Azhar dan Fathia untuk menjawab somasi. Memang benar, pada tanggal 26 Agustus 2021 secara resmi kita mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan demikian juga Fathia Maulidiyanti karena mereka membuat pernyataan di dalam YouTube channel Haris Azhar yang berdurasi 51 menit dengan tanpa dasar dan tidak berdasar menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan klien kami ya bermain. Nah, ini kata-kata bermain di dalam tambang maupun pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam ya agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan tidak ada landasannya yang sangat merugikan klien kami. TNI Angkatan Darat dibalik. Sementara itu, Saudara, Haris Azhar menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan terkait unggahannya video di channel YouTube miliknya. Kepada Kompas TV, Direktur Eksekutif Lokataru ini mengatakan siap memberi jawaban atas somasi Menko Luhut. Iya, benar, saya disomasi. Saya akan berikan jawaban somasi dalam beberapa hari ke depan. Isinya apa? Belum bisa saya sampaikan, ujar Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar kepada Kompas TV. Dan juga video yang diunggah ke channel YouTube Haris Azhar bersama Koordinator Kontras Fathia membahas hasil riset dari sejumlah organisasi, diantaranya seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan juga Pusaka. Hasil riset tersebut membahas tentang adanya dugaan bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Video tersebut menyebut nama Menko Luhut Binsar Panjaitan dan juga Toba Sejahtera Group yang diduga turut bermain dalam konsesi tambang. dan juga secara langsung saya bersama dengan Fathia. Juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Oke.
Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ya, titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu, yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua, atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme, Ternyata demi emas. ternyata ada soal ekonomi di situ, Oke. tambang. Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu Intan Jaya. Tudingan bisnis tambang di Blok Wabu Intan Jaya Papua yang disebutkan oleh Haris Azhar dan juga Direktur Kontras disebutkan dalam video yang diunggah di channel YouTube Haris Azhar. Pengacara Luhut Binsar Panjaitan sudah membenarkan mengirimkan somasi kepada Haris Azhar. Dan untuk lebih lengkap informasi terkait somasi dari Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar, kita bergabung kepada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan di Jakarta. Selamat petang Jonah. Apa jawaban yang akan disampaikan oleh Haris Azhar kepada somasi Luhut? Ya, selamat petang Astrid dan saudara. Jadi memang dari Haris Azhar sendiri sudah mengetahui adanya somasi yang dilayangkan kepada dirinya. Dan untuk jawaban dari somasi, pihaknya meminta khususnya kepada konfirmasi kami lakukan untuk menunggu beberapa saat dikarenakan hari ini masih hari Minggu dan viral di masyarakat dikarenakan video ini ada tudingan yaitu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bermain di dalam konsesi tambang emas yang ada di Papua. Memang terkait dengan ada tudingan ini masih sumir, jadi memang perlu ada semacam pembuktian yang dilakukan dan memang dari pihak Luhut sendiri akhirnya menunjuk kuasa hukumnya Junifer Girsang dengan meminta adanya 5 kali 24 jam somasi. Bila sampai hari Senin tidak ada konfirmasi, maka hari Selasa atau tanggal 31 akan ada semacam tindakan hukum yang akan diambil. Ini memang cukup menarik dikarenakan Luhut Binsar Panjaitan sendiri itu memiliki perusahaan yang dinamakan dengan Toba Sejahtera Group. Nah, anak usahanya yang bernama PT Tobacom Del Mandiri ini terafiliasi dengan PT Madinah Suratain, yaitu perusahaan yang memegang konsesi tambang emas. Dan lagi dengan adanya kondisi Papua yang masih banyaknya operasi yang dilakukan oleh TNI, ini memang menjadi salah satu hal yang akhirnya dibahas oleh kontras ke beberapa sejumlah LSM. Jadi dari kontras sendiri mereka melihat adanya relasi atau hubungan antara operasi militer yang dilakukan dengan adanya kepentingan ekonomi atau bisnis. Seperti kita tahu bahwa memang di Papua sendiri di waktu yang bisnis. lama, Seperti kita tahu bahwa memang di Papua sendiri di Kabupaten Intan Jaya titik ini memang cukup tinggi dikarenakan memang ancamannya tidak hanya mungkin terhadap beberapa organisasi yang saat ini sudah dilabel dengan istilah teroris, tapi juga mungkin adanya masyarakat yang mungkin melakukan perlawanan. Nah, terkait dengan operasi militer yang dilakukan di Papua ini diduga dipakai sebagai cara juga untuk melakukan suatu tindakan ekonomi atau mungkin konsesi yang akhirnya dituding oleh kontras merupakan suatu hal yang cukup ilegal. Nah, terkait dengan video yang memiliki durasi 26 menit ini memang ada beberapa nama yang dicatut. Yang pertama ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, ada juga tadi saya sempat mendengar di video ada nama mantan Pangdam 11 Cendrawasih yaitu Letjen Vincent Sibulian, dan ada juga beberapa nama. Bahkan ada juga nama Jenderal Bin yang disebut. Dan tentu saja ini harus butuh klarifikasi agar ini tidak menjadi isu liar dan tidak malah justru menjadi pencemaran nama baik yang terjadi. Untuk nama Jenderal Bin yang dicatut itu ada Bambang Sinar Wibowo yang tercatat sebagai Sekretaris Utama Badan
intelijen. Jadi memang terkait nama yang disebut dari pihak Pancasar pun mereka mengakui mereka sendiri memiliki data yang cukup valid dan ini memang perlu ada macam komunikasi apakah betul Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves memiliki bisnis atau tidak khususnya tambang emas yang ada di Papua. Mengingat kalau kita lihat kondisi alam di Papua yang saat ini memang masih cukup kaya dan adanya beberapa lahan yang mungkin belum disentuh dikarenakan masih tingginya adanya potensi konflik atau ancaman, ditambah lagi dengan operasi yang dilakukan oleh TNI Polri dalam rangka mungkin penegakan hukum atau mungkin dalam rangka untuk memberantas teroris seperti misalkan OPM. Ini memang cukup sulit untuk dilakukan adanya penelitian atau mungkin adanya beberapa hal yang apakah benar adanya tindakan khususnya ekonomi secara ilegal atau tidak. Namun yang pasti kita masih menunggu sampai mungkin hari Senin atau hari Selasa apakah dari pihak Haris Azhar akan melakukan klarifikasi, mengingat ketika nanti sudah lewat 5x24 jam maka di hari Selasa maka nanti akan dilakukan pelaporan secara resmi untuk menuntut adanya pencemaran nama baik terkait dengan nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dikaitkan dengan adanya illegal gold mining atau penambangan emas ilegal yang dilakukan di Intan Jaya, Papua. Astrid. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan terkait somasi yang dilayangkan dari Menko Marves.